Duka begitu pekat terasa pada prosesi pemakaman jenazah aktris senior Nani Wijaya hari ini. Tampak hadir di pemakaman, anak, cucu, dan keluarga almarhumah dalam balut duka yang menyayat kalbu akibat kehilangan orang tercinta mereka. Seperti diketahui, aktris senior Nani Wijaya telah meninggal dunia pada subuh tadi, pukul 3:28 waktu Indonesia Barat. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kabar itu diungkap oleh Cahya Kamila, putrinya, melalui sosial media pribadinya pagi tadi. Lantas, seperti apa kabut duka pada prosesi pemakaman jenazah aktris senior Nani Wijaya selengkapnya? Di lain kisah yang cukup ngeri dan menakutkan terkait adanya ancaman pembunuhan terhadap para personil band Raja usai menggelar konser di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 11 Maret 2023. Ia merasa trauma pasca mendapat ancaman dibunuh, disekap hingga diamuk dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan di negeri orang. Para personil band Raja melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman sebagai warga negara. Setelah sehari sebelumnya mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jakarta Timur, kemarin lagi-lagi Ian, Moldy, dan Seno mengaku ke Kementerian Luar Negeri. Seperti apa respon Kemenlu atas pengaduan personil band Raja tersebut? Benarkah Kemenlu memastikan bahwa pihaknya akan memberi perlindungan dan keamanan bagi warga negara Indonesia saat berada di luar negeri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka begitu pekat terasa saat sanak keluarga mengantar jenazah aktris senior Nani Wijaya ke peristirahatan terakhir siang tadi. Pada prosesi pemakaman tampak hadir di sisi pusara, anak, cucu, dan keluarga almarhumah dalam balut duka yang menyayat kalbu akibat kehilangan orang tercinta mereka. Lantas seperti apa kabut duka pada prosesi pemakaman jenazah aktris senior Nani Wijaya selengkapnya? Nani Wijaya pihak keluarga masih duduk. Itu kursi. Bu Rina, mau kasih lihat ini bentar mau nggak? Bu Rina, agak sedikit ya. Satu ya. Kena dagu om, kena dagu. Peluk langsung dipeluk. Peluk. Kepala ya. Kepala pegang nggak? Udah diangkat. Putar. Langsung putar. Kurang. Mundur dikit.
Maaf ya, tarik pakai. Fotonya. Kenapa dimakamin di sini, Kak? Bukan di Ciamas apa di mana? Ya di sana tadi mau di sana tapi penuh. Tapi juga karena di sini kan kemarin belum ada kan lahan atau makam ini, jadi karena biar lebih dekat juga dari rumah, jadi lebih baik di sini aja. Tapi apa emang pernah pesan nggak sih pengen disatuin sama almarhum? Nggak pernah sih, nggak pernah begitu. Cuman emang ibu kan tinggalnya di sini kan, di Sentul sama bapak. Memang dia mau ke Bogor gitu kan, ke Bogor lebih dekat. Tapi ya nggak minta nanti disatuin apa-apa, ya otomatis jadi di Bogor ternyata. Kalau ayah di mana? Penuh sama di sama Sukma juga, tapi penuh. Ya, akhirnya ya karena ini memang pemakaman juga masih baru ya, masih kosong, ya udah di sini. Seperti diketahui, aktris senior Nani Wijaya meninggal dunia pada subuh tadi pukul 3:28 waktu Indonesia Barat. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kabar duka tersebut diungkap oleh Cahya Kamila putrinya melalui sosial media pribadinya pagi tadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ibunda kami tercinta dengan tenang, Hajah Nani Wijaya di Rumah Sakit Fatmawati, tanggal 16 Maret 2023, pukul 3:28 waktu Indonesia Barat. Mohon dimaafkan kesalahannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Demikian status duka putri almarhumah yaitu Cahya Kamila di sosial media pribadinya pagi tadi. Benarkah ada firasat yang dirasakan anggota keluarga detik-detik jelang berpulangnya sang legend di dunia akting ini? Pasti firasat sih ada, pasti kecurigaan ya, tapi kadang enggak gitu. Tapi semalam tuh aku mimpi almarhum ayah saya gitu semalam. Terus tiba-tiba kayak ayah saya itu kayak lagi keramaian, terus ayah saya itu di kayak pagar, terus dia di luarnya gitu, terus kayak senyum tapi ayah saya itu waktu pas lagi muda, pas bapak aku lagi muda gitu. Terus aku langsung kayak, kok bapak kayak senyum gitu, kayak mau masuk pagar gitu. Terus tiba-tiba kok ada bapak ya, terus aku langsung naik ke bangku gitu, aku langsung lihat, tapi dia tetap senyum gitu semalam aku mimpi gitu, kayak mau masuk rumah gitu atau gimana gitu, kayak senyum. Tapi tuh tampilan ayahku pas muda, aku langsung yang Aktris senior Nani Wijaya tutup usia akibat menderita penyakit komplikasi termasuk demensia alias penurunan daya ingat sejak lama di usia 79 tahun. Putrinya Cahya Kamila juga menyebut perilaku sang ibu semakin hari seperti anak kecil sebagai imbas dari demensia yang diidapnya. Nani Wijaya dilarikan ke rumah sakit pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 guna mendapat penanganan medis ketika ia mengalami sesak nafas. Dokter menempatkannya di ruang HCU atau High Care Unit untuk ditangani secara intensif. Namun takdir menjemputnya pada subuh tadi dan Nani Wijaya telah pergi selamanya. kan ibu masuk rumah sakit tuh tanggal 1 Februari kan karena infeksi paru-kan, terus di IGD, terus nggak ada perbaikan, akhirnya pindah ke ruangan ICU. Terus karena memang ibu kan memang sebelumnya kan demensia, jadi tubuhnya juga kayak udah banyak yang nggak responsif gitu. Udah lama-lama udah mulai nggak bisa diajak komunikasi, cuman kalau sholawat berdoa itu
alhamdulillahnya respon. Kalau ketemu anak-anak sama cucu, alhamdulillah respon. Cuman Terus ya, akhirnya karena memang nggak bisa napas dipakai apa namanya ventilator. Ventilator kan batasnya kan 10 hari. Kalau misalnya 10 hari nggak itu jadi pindah ke sini kan takut infeksi. Ternyata pas sudah seminggu lebih memang ada perkembangan ini, terus tiba-tiba kurang, terus lama-lama menurun gitu. Terus infeksinya juga infeksinya karena kan ada di paru ya, dan ibu kan memang ada lecet karena ibu kan memang udah pakai pampers kan, jadi lecet ini sudah jadi infeksi juga. Terus sudah 2 minggu ini, pas 2 minggu ini nih semakin menurun. Kemarin menurun, tensinya rendah terus gitu, terus infeksinya belum sembuh. Akhirnya ada bakteri yang apa gitu namanya, akhirnya udah semakin menurun terus. Baru emang ibu dibutuhkan untuk tadi malam nih sebelum meninggal memang dokter membutuhkan untuk ibu golongan itu gitu, ibu memerlukan golongan darah O kan, transfusi sebenarnya karena memang untuk trombosit apa sih dipilih trombositnya dimasukkan ke badan gitu kan, tapi pas jam 2:30 tambah menurun, tapi alhamdulillahnya saya yang membimbing ibu, alhamdulillah kita keluarga masih bisa melihat. Terakhir masih bisa bareng-bareng sampai kita antar ke sini, kita masih bisa dikasih kesempatan, alhamdulillah. Ya bersyukur juga, ada rasa syukur, ada rasa sedih juga, tapi yang terpenting nenek udah sehat di sana ya Bun. Udah tenang, udah bisa ketemu kakek sama tante Sukma lagi. Duka nan pekat terasa menyelimuti panggung hiburan Indonesia atas meninggalnya aktris legend Nani Wijaya. Lantas, seperti apa pula langkah personil band Raja memperjuangkan rasa aman pasca mendapat ancaman dibunuh di Johor Bahru, Malaysia pasca menggelar konser? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Heboh langkah band Raja yang lagi-lagi mengadu ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu pasca mendapat ancaman mau dibunuh di Malaysia. Heboh pula aksi band Raja Ian Kasela, Moldian Syah Kusnadi, dan Seno Wibowo yang sehari sebelumnya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk mengadu, melaporkan dan mencari perlindungan sebagai korban yang diancam dibunuh di Malaysia usai menggelar konser di Johor Bahru, Malaysia pada tanggal 11 Maret 2023. Respon LPSK begitu sigap. Selain menjamin rasa aman kepada band Raja sebagai aset negara, LPSK juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memberi jaminan rasa aman itu saat band Raja berada di luar negeri atau kembali ke Malaysia untuk menggelar konser. Ya sesuai yang mungkin semalam aku sempat bilang ya, kita sengaja datang ke sini karena ini memang tempat kita untuk berlindung, memberikan informasi bahwa kita merasa kurang aman karena pelaku yang kita laporkan memang sudah dipanggil, mungkin bahasa kalau saya mengartikan dipanggil, dimintain keterangan. Kalau menurut teman-teman di sana dia ditangkap bahasanya. Tapi saya diinformasikan lagi selang beberapa waktu dia dibebaskan karena undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana, jika mampu bayar, dia boleh pakai uang jaminan. Cuman saya belum dapat konfirmasi yang menjamin dia siapa, itu lagi saya lacak gitu loh. Karena setahu saya kita tidak boleh menjamin atas diri kita, harus ada pihak lain. Nah ini yang saya harus cari tahu. Saya sudah
coba komunikasi dengan teman-teman yang di sana. Mereka lagi coba bantu cari info. Yang pasti karena dia dibebaskan, kami khawatir, kami takut dia bisa berbuat yang kami tidak harapkan. Itu makanya saya datang ke sini. Ya tentu kita berharap Raja sebagai musisi Indonesia dan juga aset negeri ini, mereka juga telah memberikan sumbangan dengan sebagai orang yang kemudian diundang di berbagai negara, ya, aset buat Indonesia. Jadi mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan atas profesinya, ya. Jadi kami memberikan dukungan dan akan siap membantu Raja agar peristiwa ini dapat diselesaikan antara kedua negara, ya. Jadi kami mendorong Kementerian Luar Negeri untuk bisa secara proaktif memastikan bagaimana agar ada rasa aman, ya, buat Raja untuk kembali pada nantinya untuk bisa berkunjung kembali ke Malaysia. Jadi kami akan melakukan upaya-upaya untuk memastikan supaya persoalan hukum dari Peter Raja ini dapat diselesaikan. Heroiknya, langkah band Raja yang mengaku merasa trauma dan ketakutan pasca mendapat ancaman pembunuhan usai konser di Malaysia. Selain mencegah hal yang sama terjadi lagi di kemudian hari, juga mencegah hal-hal yang tidak diharapkan akan terjadi lagi, tidak hanya kepada personil band Raja, tetapi juga kepada warga negara Indonesia lainnya saat berada di Malaysia atau yang bekerja di Malaysia. Tapi kita warga Indonesia, kita tidak ingin lagi ada kejadian yang sama. Jadi kita berharap bagaimana negara bisa benar-benar menjalankan undang-undang yang melindungi rakyatnya. Itu aja. Sehingga apa? Sehingga nama baik Indonesia, negara, itu bisa menjadi hal yang positif. Orang akan worry besok kalau mau berperilaku tidak baik terhadap orang Indonesia. Karena apa? Rakyat Indonesia dilindungi oleh negaranya. Itu yang mau aku coba tekankan. Pertama, tujuan kami di sini adalah, pertama memang kami pengen rasa aman ada pada kami personil Raja sebagai penghibur di atas panggung. Yang kedua, rasa aman ini juga pengen ada pada setiap rakyat Indonesia biar dihargain di negara orang. Dihargain biar negara lain itu tidak semena-mena juga sama bangsa Indonesia, dilecehkan, direndahkan. Jadi tujuan Raja tuh selain untuk rajanya sendiri juga pengen ini menjadi menjadi pelajaran buat negara, misalnya contohlah negara Malaysia tidak semena-mena sama negara Indonesia, karena dia sudah menyebut kamu orang Indonesia, kamu mati kalau menginjak Malaysia. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.